Religious freedom. I don't have my religious freedom. I do my religious as a freedom only. Pada Jumat 21 April 2023, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre memberi ucapan selamat berlibur kepada umat muslim di Amerika dan mengatakan bahwa lebih dari 100 muslim telah ditunjuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Joe Biden. Tentu saja menarik melihat bagaimana kehidupan muslim di negara superpower ini yang melihat agama sebagai wilayah private. Nah, berikut ini kami sajikan fakta kehidupan muslim di negara Amerika Serikat. Kita mulai terlebih dahulu ngebahas soal sejarah masuknya Islam di Amerika Serikat. Sejak abad ke-16 telah tercatat adanya orang-orang Islam yang bermukim di Amerika Serikat. Islam masuk melalui kawasan Arizona di Amerika bagian utara dan New Mexico. Pada awal 1520-an, diperkirakan ada 40.000 orang Islam dikirim ke Amerika Serikat sebagai budak lahan pertanian. Sementara total keseluruhannya di benua Amerika mencapai 3 juta orang Muslim. Azamor, Nunes, dan Estevanico diperkirakan sebagai umat Islam pertama yang memasuki Amerika Serikat. Azamor dan Nunes adalah budak dari Spanyol yang merupakan sisa-sisa pengaruh Islam yang berkuasa di Spanyol. Sementara Estevanico adalah orang Berber dari Afrika Utara yang pergi ke Arizona dan New Mexico sebagai budak kerajaan Spanyol. Nah, imigran muslim yang datang dalam jumlah besar ke Amerika Serikat berasal dari Yordania, Palestina, Suriah, dan wilayah Timur Tengah. Para imigran muslim tersebut diperkirakan tiba sekitar tahun 1875 sampai 1912. Lalu setelah Perang Dunia I berakhir dan runtuhnya Turki Ottoman pada abad ke-20, terjadi imigrasi muslim besar-besaran dari Timur Tengah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kolonialisme bangsa barat di wilayah Timur Tengah, di mana orang-orang muslim memilih berimigrasi ke Amerika Serikat karena dianggap sebagai negara yang menjamin kebebasan dan hak kemanusiaan. Pada periode 1920 dan 1930-an, banyak orang kulit hitam keturunan Afrika Amerika yang masuk Islam sebagai salah satu dampak problem rasial di Amerika Serikat. Setelah imigrasi besar-besaran pada 1924, pemerintah Amerika Serikat kemudian menetapkan peraturan imigrasi bagi Muslim. Dalam aturan tersebut disebutkan pembatasan gelombang imigrasi dengan memberlakukan kuota asal negara atau asal kelompok imigran. Salah satu kuota yang diberikan adalah negara asal Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam. Namun melihat migrasi yang terus-menerus memasuki Amerika Serikat, pemerintah saat itu menghapus sistem kuota. Faktor ekonomi dan politik yang bergejolak di negara asal menjadi alasan utama umat muslim pindah ke Amerika Serikat. Karena itu, pada awalnya Islam dianggap sebagai agamanya imigran Timur Tengah. Akan tetapi lambat laun, Islam makin berkembang di Amerika Serikat hingga saat ini. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam tentu saja tak lepas pula dari situs peninggalan peradaban Islam itu sendiri di Amerika Serikat. Terdapat sebuah manuskrip berbahasa Arab yang diperoleh Library of Congress Amerika Serikat pada tahun 2017 yang menjadi bukti pentingnya sejarah Islam di Amerika yang dimulai sejak era perbudakan sebagaimana yang telah Mimin singgung sebelumnya. Nah, manuskrip itu ditulis Omar Ibn Said, pria kelahiran tahun 1770 asal Futa Toro yang kini menjadi bagian negara Senegal. Catatan itu berisi surat, ayat-ayat Al-Quran, dan Injil, serta riwayat hidupnya sendiri yang ia tulis pada tahun 1831. Autobiografi itu menjadi satu-satunya riwayat hidup berbahasa Arab yang tersisa di Amerika yang ditulis oleh seseorang semasa ia diperbudak. Di samping itu ada peta Al-Masudi, peta dunia yang ditulis oleh sejarawan Muslim Abu Al-Hasan Al-Masudi dari 956 Masehi. Dari Andalusia, ia mencatat terjadi pelayaran oleh beberapa pelaut Andalusia pada 889 Masehi. Kemudian ada Masjid Brooklyn, New York City, yang terdiri dari 2 lantai yang dibangun pada abad ke-19. Masjid ini dilapisi bilah kayu putih vertikal dan masih bertahan. Lalu ada Masjid North Dakota, terletak di tempat terpencil di sudut barat laut negara bagian dekat perbatasan Kanada. Masjid ini didirikan pada tahun 1929. Kemudian ada Mother Mosque atau Masjid Ibu yang dibangun pada tahun 1934. Masjid ini dianggap masjid induk Amerika dan juga monumen bagi Muslim Amerika awal yang berimigrasi dari Suriah Raya.
dan banyak lagi lainnya jejak Islam di Amerika Serikat yang masih digunakan atau dikunjungi hingga saat ini. Nah, ngomongin wilayah mayoritas muslim di Amerika Serikat, sebelumnya Mimin ingin bilang nih, bahwa agak sulit memastikan berapa angka pasti populasi muslim di Amerika Serikat. Sensus di negara patung Liberty ini jarang melibatkan agama, sebab agama dianggap wilayah yang sangat private. Namun pada tahun 2020, sensus agama di Amerika Serikat menemukan ada 4,45 juta muslim di Amerika Serikat, atau sekitar 1,3% dari populasi sebanyak 330 juta lebih jiwa. Nah, setidaknya ada dua wilayah mayoritas muslim yang bisa disebutkan. Pertama, Dyersburg berada di Wayne County, negara bagian Michigan, menjadi salah satu kota dengan populasi muslim terbesar di Amerika. Dengan populasinya mencapai 100.000 orang pada sensus 2020. Kebanyakan berasal dari kalangan imigran Suriah, Irak, Palestina, Lebanon, dan Yaman. Kedua, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Dulunya 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck makin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didaulat sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya muslim. Nah, bicara soal mazhab nih guys, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Institute for Social Policy and Understanding tahun 2023 terhadap perkembangan masjid-masjid di Amerika Serikat. Survei yang dilakukan tiap 10 tahun itu menemukan bahwa masjid-masjid di Amerika Serikat banyak yang memadukan berbagai mazhab Islam, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Bahkan laporan tersebut menemukan bahwa masjid-masjid Sunni Amerika makin menjadi tempat meleburnya tradisi dan memadukan berbagai mazhab Islam. Udah terbuka banget lah ya. Nah, secara umum orang Amerika Serikat telah mengungkapkan pandangan yang beragam mengenai eksistensi Muslim dan Islam. Namun dalam beberapa hal, opini tentang Muslim dan Islam menjadi lebih positif. Dalam survei yang dilakukan tahun 2014 ke tahun 2017, Pew Research Center meminta responden untuk menilai umat Islam berdasarkan termometer perasaan yang berkisar antara 0 hingga 100, di mana 0 derajat menunjukkan perasaan terdingin dan paling negatif, sementara 100 derajat menunjukkan perasaan terhangat dan paling positif. Nah, kamu bisa lihat gambarnya di layar ya. Gimana? Makin hangat ya pandangan non-Muslim terhadap Muslim dan Islam di Amerika Serikat. Nah, ngomongin realita kehidupan, isu Islamofobia atau fobia terhadap Islam bukan lagi hal baru dan telah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik melalui ceramah, konferensi, seminar, dan tulisan-tulisan di berbagai media. Isunya selalu ada dan nyata, bahkan terasa tak pernah berhenti dan terus-menerus hadir di tengah perjalanan dakwah umat Islam, khususnya di Amerika Serikat. Namun, Islam terus melebarkan sayap agar dapat terus berperan sebagai instrumen dalam kehidupan dan kemasyarakatan serta kenegaraan di Amerika Serikat. Berbagai usaha pun dilakukan agar terus berkembang untuk berdampingan dengan agama lain di Amerika Serikat, termasuk mendapat tempat terbaik dari Presiden Joe Biden saat ini. Nah, di balik realitas tersebut, umat Islam kini berada di bulan Ramadan. Bicara soal durasi puasa, maka tak dipungkiri di berbagai belahan dunia tak semuanya sama. Bahkan ada yang memiliki waktu terlama dan terpendek. Negara yang jauh dari garis khatulistiwa mempunyai waktu puasa yang relatif lebih lama. Begitu juga sebaliknya. Untuk negara Paman Sam sendiri, waktu puasa berkisar 15 hingga 16 jam dan bisa sampai 20 jam kala musim panas masuk pada bulan Ramadan. Sungguh waktu puasa yang menguji kesabaran ya guys. Nah, sejauh ini sepakat kan guys bahwa tak mudah menjalani ibadah sebagai muslim di Amerika Serikat? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.